kolaborasi film. Vlogger Indonesia, mancanegara. Tema kita kali ini adalah kultur shock. Dari Indonesia, the Netherlands, German, Portugal, Scotland, Colombia, Canada, United States of America, and Australia. Jangan lupa begini mana Froenda video film cekan di deskripsi di bawah. Lorong Foyer de l'Amour. Like dan juga subscribe. And please watch until the end of the video. Jangan lali like dan subscribe ya. Please watch the video until the end. Karena kita gusta muito tudo. Orang tua angkatku ya, father host family ya, itu dia tukar celana depan mertuanya teman-teman gitu. Itu shock culture yang paling heran ya, paling oh masa sih segini gitu ya, karena saking Hai semuanya, selamat malam. Hari ini udah jam hampir jam 10 malam ya teman-teman. Nah hari ini itu aku berkolaborasi dengan teman-teman aku yang ada di film ya, vlogger Indonesia mancanegara. Ya kita itu berkolaborasi mengenai shock culture ya di negara dimana kita berada pertama kalinya. So di sini kalau misalnya di Jerman ini ya, di jam 10 malam seperti ini masih terang ya, apalagi sekarang itu udah mau puncak-puncaknya summer alias summer ya. Jadi di sini akan jauh lebih terang, lebih lama daripada gelapnya. Jadi seperti kalian lihat ini adalah hampir jam 10 malam ya. Ini adalah baju. Nah, macam ini ya teman-teman. Ini adalah baju tradisionalnya orang Jerman. Bagus nggak? Kayak gini dia. Ini dari Bayern, ya. Ini dibeli suamiku, ya. Dia itu di Heisten. Ya. Ini namanya Dirndl, ya, Dirndl. Dirndl. Tulisannya ada di situ, ya. Jadi ada ini pita-pitanya ini ya, ada artinya ya. Kalau misalnya di belakang itu berarti janda ya. Tapi ini karena dibeli tahun lalu sama suamiku dan aku tahun ini makin gemuk, jadi aku ikat di belakang. Tapi bukan berarti aku janda ya, amit-amit ya teman-teman. Terus kalau misalnya sebelah kanan when we are in rechts, wie heißt denn? Oh, mungkin sebelah kanan single, Kalau misalnya pitanya diikat sebelah kiri itu udah menikah ya gitu. Jadi ada hati-hatinya gitu loh. Dan di dirndl ini juga banyak bentuk-bentuknya, dan bagian dada ini emang harus terbuka ya teman-teman. Dan masih ada nanti susunya yang tumpah-tumpah. Ada juga ya teman-teman seperti itu, susunya tumpah-tumpah ya. Tapi ini susu aku udah nggak tumpah-tumpah lagi ya teman-teman. Dan cantik. Gimana menurut kalian teman-teman? Dan hari ini aku akan bawakan shock culture aku dengan baju ini ya, karena ini jarang-jarang sekali. Aku juga ingin mengenalin culture-nya Jerman ke kalian dan bagaimana shock culture aku selama di Jerman ini. Jadi jangan lupa juga cek video teman-teman aku dan linknya ada di description box, oke? Dan selamat menyaksikan videonya. Enjoy. Ya, pertama kali waktu aku sampai di Jerman ini ya, shock culture saya yang saya dapatin, yang saya alami yaitu pertama itu mengenai kan dulu au pair ya, bawa anak ke sekolah itu kan jalan kaki, terus ada tetangga yang depan rumahnya itu, tetangga pas depan rumahnya itu kan pengen bawa anaknya ini
juga ke sekolah gitu ya. Biasanya kita kan di Indonesia itu kalau misalnya tetangga depan rumah itu ya boleh saja gitu ya, berarti udah dekat, udah kenal baik seperti itu ya. Ternyata di sini ya, walaupun dia tetangga depan ya ataupun kiri kanan itu ya, itu anak-anak itu nggak boleh dibawa sama tetangga ke sekolah, diantar sama tetangga ke sekolah, walaupun sekolah anak si tetangga itu dengan sekolah anak si case family itu satu sekolah ya gitu. Jadi nggak boleh. Itu pertama shock culture yang aku dapat. Yang kedua, shock culture-nya yang aku dapat itu di Jerman mengenai bahasa ya, bahasa Jerman. Di sini orang Jerman selalu pakai bahasa Jerman, jarang sekali mereka pakai bahasa Inggris. Jadi makanya itu aku bilang selalu untuk mau ke Jerman itu selalu bahasa Jerman ya diutamain. Karena kalau misalnya kalian nggak bisa bahasa Jerman, kalian sini akan lebih berat, sama kayak aku waktu itu ya, berat sekali. Aku 6 bulan pertama di sini di Jerman ini kan aku bahasa Jermanku nggak lancar gitu ya. Baru shock culture aku yang lainnya yaitu di sini ya, menantu dengan mertua ya itu sangat dekat sekali ya teman-teman. Sampai-sampai ya orang tua angkatku ya, father host family ya, itu dia tukar celana depan mertuanya teman-teman. Gawat banget kan. Kalau kita di Indonesia apalagi di Batak ya, kalau menantu kita ataupun kita di depan mertua kita buka celana, tukar celana ya gitu, di depan mertua kita langsung mungkin dia ambil balok ya teman-teman ke kepala kita ini ya gitu. Itu shock culture yang paling heran ya, paling oh masa sih segini gitu ya, karena saking dekatnya mertua dengan menantu gitu, bisa menantu laki-laki ganti celana ya di depan mertuanya seperti itu. Di sini shock culture aku yang lainnya itu mengenai hewan peliharaan ya. Hewan peliharaan di sini ya teman-teman, itu rata-rata punya asuransi. Terutama itu anjing dan kuda. Terutama kuda ya. Kuda itu sini barang prestige. Hanya orang kaya yang punya kuda. Banyak sini yang punya kuda. Tetanggaku juga punya kuda, abang iparku punya kuda, dan kami nggak punya kuda. Karena nggak penting banget itu ya kuda gitu. Karena kuda itu menurut suamiku ya banyak sekali kerjaannya dan butuh lahan yang besar untuk mereka makan dan lari-lari ya. Makanya itu suamiku nggak mau punya kuda ya, repot untuk mengurus kuda ini karena biayanya juga banyak ya. Belum lagi kudanya sakit gitu, harus punya asuransi. Begitu juga dengan anjing seperti itu ya teman-teman. Pokoknya di sini hewan-hewan itu punya asuransi jiwa ya, asuransi kesehatan, dan itu biayanya mahal. Dan anjing sendiri juga di sini punya pajak. Itu shock culture yang buat anjing punya pajak, kena pajak gitu ya, nggak habis pikir aku gitu loh. Sini sikit-sikit itu pajak loh ya teman-teman. Terus shock culture aku yang lainnya itu mengenai makanan. Makanan yang misalnya sulit untuk dimakan ya, bukan, aku udah terbiasa ya untuk itu. Maksudku di sini makan itu ya ada menu pembukanya, menu utama, dan menu penutup. Nah, muat nggak tuh perut? Dulu aku waktu pertama kali itu ya teman-teman, nggak sanggup aku makan seperti itu 3 kali. Kadang aku tolak dessertnya, kadang aku tolak menu utamanya, kadang aku sedikit makan menu utamanya gitu. Pokoknya ada 3 jenis lah teman-teman waktu itu ya. Terus shock culture lainnya di sini itu harga telur justru dari tahun ke tahun itu ya, dari zaman-zaman mertuaku masih hidup ya, mendiang mertuaku yang perempuan itu sampai sekarang ini telur itu harganya jauh lebih murah loh. Terus shock culture berikutnya yaitu mengenai jarang mandi. Emang betul ya, bukan karena katanya aja nih ya teman-teman.
Kan kalau misalnya kita di Indonesia ini kan katanya bule itu jarang mandi ya. Dan ternyata itu betul loh teman-teman. Bule itu jarang mandi. Dan aku pun jadi ikutan jarang mandi. Karena di sini ya kan teman-teman, walaupun panasnya terik banget ya, tapi nggak gerah gitu loh, nggak macam di Medan gitu. Itu kalau di Medan kan mau mataharinya nggak ada atau ada itu gerah banget ya teman-teman, suhu udaranya ya gitu loh. Dan di sini enggak gitu loh. Di Jerman ini macam tadi lah ya kan, panas banget terik dan itu nggak gerah gitu, dan kita tuh nggak keringatan di sini loh. Makanya di sini bule itu jarang mandi, dan bule itu di sini mandi 2 kali seminggu itu masih maklum, masih biasa gitu ya. Terus kan teman-teman, shock culture-ku yang lainnya yaitu di sini itu buah-buahan betul-betul gratis ya teman-teman. Apalagi waktu musim panas ya. Di sini banyak sekali buah-buah bertebaran, mau liar ataupun ditanam di halaman rumah. Di sini banyak sekali, dan orang-orang di sini itu ya rata-rata itu menanam sayur-sayuran ya, seperti wortel, terus kentang, terus salad, terus bawang, terus labu ya, terus timun juga kadang ya. Itu semua rata-rata ya ditanam di halaman rumah mereka sendiri loh. Dan aku tuh heran ya, walaupun tanahnya itu seuprit ya, mereka tuh tanamnya di pot gitu ya. Mereka itu ada buat sendiri itu macam apalah ini ya, pot-pot jatuh pula, pot-pot yang bertingkat gitu loh. Makanya itu di sini semua di sini nggak ada tanah kosong ya, nggak ada istilah tanah kosong, itu nggak bisa apa-apa gitu, nggak ada halaman kita tuh nggak bisa nanam, nggak ada istilah itu. Makanya di sini pun tanah kami, rumah kami ini seuprit ya, tapi kita tuh tanam apa aja di sini, tanam buah-buahan gitu ya, di dalam pot pun jadi, tanam tomat di dalam pot. Ini kita lagi tanam lagi tanam bunga di dalam pot gitu loh. Tanam tomat juga di dalam pot gitu, pokoknya serba pot lah sini. Terus ya teman, shock culture sebenarnya sih nggak termasuk shock culture ini ya teman-teman, shock lingkungan gitulah ya. Jalanan di sini apalagi daerah rumahku tinggal itu berbukit-bukit. Udah bisa nyanyak ini, mendaki gunung lewat lembah ya kan. Ini jalannya berbukit-bukit loh, jangan salah kalian ya. Walaupun kita tinggal di Jerman, di kotanya, padahal waktu itu ya, waktu pertama kali au pair itu jalannya berbukit-bukit gitu, naik turun, capek banget banyak naik turun itu ya jalannya teman-teman. Makanya itu aku udah rasain lah pokoknya jalan yang berbukit-bukit. Kalau misalnya di kota besar itu kan jalanannya rata gitu ya teman-teman, enggak kayak di sini gitu, pokoknya jalan itu berbukit-bukit. Terus ya kan teman-teman, shock culture lainnya yang aku alamin di sini itu lagi yaitu di sini orangnya sangat to the point banget ya. Kalian itu bakalan sakit hati gitu loh, tapi maksud mereka itu baik gitu loh, cuman cara ngomong mereka itu ya to the point banget lah pokoknya gitu, gimana lah, kasar gitu ya, tapi maksudnya itu untuk kebaikan kita gitu loh. Itulah di sini shock culture yang juga menurut aku paling parah ya teman-teman di Jerman ini, ketika aku udah tiba di Jerman ini gitu. Terus ya kan teman-teman, shock culture itu nggak terlalu negatif ya. Shock culture yang ku alamin lagi yang positifnya ini ya, yaitu di sini rumah serba elektronik ya. Mau itu membersihin rumah ya, mau pakai vakum ya, terus masak ada ovennya, terus masak juga ada Thermomix yang harganya itu 1.200-1.700an euro ya. Terus ada Luftung itu untuk penyedot udaranya kalau masak ya teman-teman. Terus setrikaannya juga macam setrikaan Philips terbaru itu loh, yang ini ya, itu yang kayak gitu. Lalu ada mesin pengering baju gitu ya maksudku ya. Terus ada apa lagi ya,
Ini pemotong rumputnya guys, pemotong rumputnya jangan tanya. Sekarang aja ya udah robot ya. Waktu aku masih au pair itu ya teman-teman, itu orang ini rata-rata punya mesin pemotong rumput. Jadi gak ada di sini orang yang dibayar ekstra untuk motong rumput, mereka gak ada. Ya jadi mereka ini motong rumput sendiri teman-teman. Macam keluarga angkatku itu ya, itu mereka motong, itu si suaminya motong rumput sendiri gitu loh setelah pulang kerja gitu. Dan lagi ya kan di sini juga bayar orang itu mahal ya, 1 jam itu 10 euro waktu itu ya, sekarang itu udah 12 euro per jam gitu.